Waduh. Au, au. Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Widi DHD. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Jadi pada vlog kali ini, seperti pada thumbnail ya, dan seperti pada yang umum dibicarakan pada vlog kali ini, yaitu tentang e-tilang atau tilang elektronik teman-teman. Nah gitu. Jadi pada video kali ini Widi DHD bakal membagikan sebuah tips agar kita itu terhindar dari ETLI atau elektronik tilang apalah. Yap, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya bagus juga sih dikarenakan nantinya nggak ada tilang knalpot dari sini. Amin ya Allah. Karena gue udah pakai knalpot adem juga, walaupun ada tilang secara manual gue nggak bakal kena, alhamdulillahnya kayak gitu ya. Dan untuk knalpot yang gue pakai itu pakai produknya kayak Speed. Jadi kalian kalau misalnya mau beli order, kalian bisa menggunakan link di bawah ini atau di deskripsi ya teman-teman gitu. Yap, langsung aja nih gue bakal ngebahas seputar tips apa sih biar kita terhindar dari tilang elektronik teman-teman. Yang pertama itu gampang sebenarnya, cukup satu aja tipsnya. Yang paling utama itu adalah helm. Dimana kalau misalnya kalian menggunakan motor, berkendara menggunakan motor, kalian dipastikan harus memakai helm. Mau itu jauh, mau itu dekat, kalian harus pakai helm ya teman-teman. Itu satu. Karena pada tilang elektronik kali ini itu masih memfokuskan kepada para pengendara yang nggak pakai helm, kayak misalnya berboncengan dan yang depan pakai tapi yang belakang nggak pakai helm gitu teman-teman. Nah itu pertama ya, yang paling utama itu adalah helm gitu. Yang selanjutnya nih, walaupun kalian udah pakai helm, kalian harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas, dimana seperti yang terlihat di video kali ini ada yang berbeda dari motor gua, yaitu ini nih spion teman-teman. Spion itu penting ya buat ngelihat, apalagi ya spion ori udah pasti dipastikan itu udah buat sesuai fungsi banget nih. Wih, ada om ke kiri om, saya. Nah, jadi untuk spion ori itu udah bagus banget bentuknya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka spion ori, kalian bisa nih, kalau buat yang motor sport, kalian bisa pakai spion winglet atau spion sirkuit yang seperti ini ya. Kalau winglet ini, kalau misalnya sirkuit fotonya seperti ini, itu bisa kalian check out melalui link di bawah ini atau di deskripsi. Itu buat gaya aja ya, kalau untuk fungsinya agak sedikit kurang tapi masih bisa gitu, daripada kalian gak pakai spion sama sekali gitu. Jadi untuk motor bebek, motor metik juga kalian bisa pakai spion model sirkuit punya Rizoma ataupun punya KW-nya juga nggak apa-apa lah. Yang penting ada spion ya teman-teman. Udah menunjang tampilan, yang penting fungsi juga berdapat lah, kecil-kecil ya kan, bisa lihat gitu. Kalau gua lebih proper ke spion orinya aja sih, karena pengen spion sirkuit sebenarnya nggak kebeli anjir. Lagi nggak ada duit gua, udahlah. Udah gua pasang yang ada aja. Dan setelah itu kalian pastiin juga plat nomor depan belakang harus kepasang. Bahkan sempat beberapa kali gue ditegur ketika gue nggak pakai plat nomor sama polisinya. Cina katanya tuh, pasang plat nomornya, mau diselipin di sini juga nggak apa-apa, yang penting ada gitu katanya teman-teman. Buat yang di belakang sih menurut gue pakai tilt ID aja ya, belilah, daripada kalian harus ngebolongin body di spakbor ya, yang di seluncurnya itu yang di deket ban. Daripada kayak gitu, mending kalian beli tail tidy untuk motor sport. Kalau untuk motor-motor metik kan bisa lah kalian pakai cover plat nomor, itu udah keren banget. Dan selanjutnya gue bakal bahas, tapi setelah gue ngisi bensin di Mobile Indo Station. Kalau tutup, buka. Kemarin tutup, gue nggak keburu beli. Dan gue bakal ngisi 64.000 aja deh. Bismillah. Yap. Aduh. A-nya mana? Oh itu. Ya. 64 tak? 64. Lihat. Sedikit. Oh,
Oke, siap. Punten nak, ya. Atur nuhun nak. Bismillah. Ya lanjut lagi. Gue sebenarnya ngampus, sekalian ngampus, sekalian ngevlog ini. Nah kalau misalnya ngevlog doang, bangkar bensin gua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Aduh, ya bismillah. Enggak. Anjay, ini ada alma mater gua pas sekolah SMK. Parah. Biru-biru kayak tukang parkir anjir, tapi emang keren sih. Ini nih contohnya nih, nggak pakai helm udah bisa nih ditilang ya kan. Surat elektronik dapat tuh, surat cinta ke rumah. Ya, kalau tadi kan udah tipsnya itu yang pertama pakai helm, kedua lengkapi spare part kendaraan kalian seperti spion sama plat nomor depan belakang. Dan selanjutnya ada nih lampu ya. Kalau lampu sebenarnya nggak terlalu fokus ke sana polisi, cuman ditakutkan ada yang fokus ke sana, jadi lampu diusahakan nyala. Walaupun motor gua R25 ini nyala sebelah, tapi yang penting nyala satu aja, karena itu emang penting banget sih menurut gua. Jadi kelihatan ya kalau motor dari jauh, wah itu motor tuh, soalnya bentuknya kecil teman-teman, motor tuh kalau dari jauh ya kecil, dan kalau nggak ada lampu kayak gitu nggak bakal kelihatan, jadi bahaya juga. Tuh kan kelihatan tuh. Nah kalau itu ada lampunya jadi kelihatan. Gitu teman-teman ya. Dan ngeri anjir. Untuk selanjutnya, walaupun memang belum fokus ke knalpot untuk tilang elektronik ini, takutnya ada orang di pos ya. Orang di pos ternyata ada foto manual, kan emang polisi bisa foto manual ya pakai HP. Nah takutnya dari situ teman-teman, mending sebaiknya dari sekarang knalpot lebih baik kalian pesen yang adem-adem aja. Kayak beli dari produk yang gua pakai ini, kayak Speed, dia produk lokal tapi harganya lumayan murah, 600.000, tapi kalian udah dapetin kualitas yang memang overall oke, menurut gua hampir menyaingi produknya yang luar gitu teman-teman. Karena sesuai fungsi juga dapat banget, sesuai tenaga bener-bener sesuai fungsinya, dan untuk suara juga adem teman-teman. Jadi produknya itu kayak Speed ya, tapi kalian tetap harus pakai yang minimal panjangnya 35 cm lah, 35 cm ke atas. Walaupun Matic juga 35 cm udah oke menurut gua. Kalau misalnya kepanjangan, atau kalian bisa, kalau Matic ya 35 cm tapi diameternya agak dikecilin, tapi jangan terlalu kecil juga. Kalau misalnya terlalu kecil itu tetap aja bakal bising suaranya teman-teman gitu ya. Yap, sebenarnya gitu aja sih. Jadi ya gue cerita juga ya, gue ngingetin, reminder for us, khususnya buat diri gue sendiri, bahwa sebenarnya tilang elektronik ini bukan membuat polisi malas, tapi membuat kita biar lebih sadar, biar kayak sama polisi tuh kayak dirangkul gitu teman-teman. Ayo kita ganti, sesuaikan motor kita sesuai peraturan, kemana-mana pakai helm kalau misalnya pakai motor gitu, kayak dirangkul gitu. Jadi kan kalau misalnya musuh ya, daripada dirangkul, daripada dirangkul. Jadi kalau misalnya kita mau berbaur, daripada kita melarang, daripada kita melawan, lebih baik kita merangkul. Karena dengan merangkul kita menjalin persaudaraan yang tadinya nggak mau jadi mau, kalau misalnya dengan ikatan persaudaraan gitu teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk tilang elektronik ini sebenarnya bukan buat polisi. Sekali lagi ya walaupun emang duitnya itu ada yang masuk ke negara dan pasti dibagi lagi untuk gaji polisi, tapi kalian harus ingat satu hal penting ini. Untuk pengingat pakai helm itu keselamatan buat siapa. Jadi untuk tilang elektronik ini fokusnya sebenarnya untuk kebaikan dan keselamatan kita sendiri gitu ya. Yolah, kalau misalnya kalian pakai motor, mulai dari sekarang kalian pakai helm, karena emang ini jatuh dari motor ya. Gunanya helm itu melindungi otak kecil di bagian belakang kepala kalian, dimana kalau misalnya otak kecil itu udah terganggu, kalian bisa lumpuh gitu.
bahayanya. Kalau misalnya kalian kena benturan aja yang kena ke otak kecil kalian, kalian bisa lumpuh, bahaya teman-teman, bisa lumpuh ya, sorry gitu. Jadi hati-hatilah buat teman-teman sekalian. Walaupun takdir memang gak ada yang tahu ya, tapi kita kan bisa mengupayakan, jadi berikhtiar gitu. Walaupun hasilnya itu tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita kan mau berangkat ke kampus nih, kayak gua bismillah dulu, harus baca doa dulu ya kan. Tapi tetap dibarengi dengan ikhtiar kita, dengan pakai helm kalau pakai motor, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai celana lepis gitu ya. Jadi sekali lagi gue ingetin bahwa tilang elektronik ini bukan buat polisi, tapi bukan buat polisi, tapi buat kebaikan dan keselamatan kita sendiri gitu ya. Karena gue sedih banget kalau misalnya dengar ada bikers kecelakaan, ada temen kecelakaan ternyata dia nggak pakai helm dan kenapa-napa. Sedih banget teman-teman kalau denger teman bikers yang kenapa-napa ya. Walaupun dia lengkap gitu kan, emang udah takdirnya, tapi kan tetap kerasa sedihnya gitu ya kan. Jadi gitulah, yuk mulai dari sekarang kita benahi diri biar kita juga cepat jadi negara maju, nggak negara berkembang terus, kan bosen ya berflower terus berkembang. Jadi kita ayolah sedikit demi sedikit kita juga bertransformasi menjadi negara maju gitu. MSDM-nya dari Indonesia ini harus kita tingkatkan, dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi sekali lagi gue ingetin bahwa tilang elektronik ini dikhususkan untuk kebaikan dan keselamatan diri kita sendiri, oke? Ya mungkin gitu aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli spare part yang udah gue sebutin tadi, kalian bisa ya belinya itu melalui melalui link di bawah ini di deskripsi video ini teman-teman gitu ya. Mungkin gitu aja. Salam dari gua Widi DHD. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi DHD, pamit undur diri, bye bye. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video. Waduh, pengen nyalip tapi ini garis putus-putus, non blind spot. Gue biasain diri ya, kalau misalnya blind spot nggak boleh nyalip gitu.